Shalom saudara yang kekasih, selamat Paskah. Paskah yang sangat luar biasa pada tahun ini. Mari kita melihat firman Allah di dalam Roma 5 dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa atas satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah peristiwa yang terpenting di dalam kekristenan. Karena tanpa kematian dan kebangkitan Kristus tidak ada gereja Tuhan. Saudara, kematian Kristus, salib itu adalah menjadi pusat dari sejarah. Ya, sebelum salib dan setelah salib. Karena melalui salib inilah, saudaraku, dunia ini bisa diselamatkan. Melalui salib inilah ketidakmampuan manusia bisa diselesaikan. Segala problematik manusia, kutuk, kelemahan, dosa, maut, itu diselesaikan di kayu salib. Jadi tanpa salib, tidak ada kekristenan. Nah, sebabnya dikatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Yesus datang, tujuan utama Yesus datang ke bumi ini adalah untuk mati. Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengajar dengan indah. Orang mengatakan dia nabi yang akan datang. Tetapi saudaraku, saya mau katakan kepada saudara sekalian, tidak cukup Yesus hanya sekedar nabi. Atau sekedar memberi pengajaran yang indah. Dia juga memuridkan. Tetapi saudaraku, kalau hanya itu yang Yesus lakukan, saudara dan saya masih tetap hidup di dalam dosa kita. Karena yang terpenting, yang terutama adalah masalah dosa. Hukum Taurat, saudaraku, tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Ibrani 10 jelas mengatakan bahwa hukum Taurat, tata cara penyembelihan domba, saudaraku, pencurahan darah, itu adalah sekedar gambaran saja dari apa yang Yesus lakukan. Ya, di situ dikatakan bahwa domba itu, bahkan domba yang paling tidak bercacat, yang sempurna pun, tidak pernah bisa menyucikan manusia dari dosa. Domba itu, saudaraku, hanya sekedar peraturan hukum yang sementara. Karena domba yang sebenarnya, anak domba Allah, darah yang tidak bercacat itu dikorbankan di kayu salib. Jadi saudaraku, perjanjian lama adalah menggambarkan apa yang Yesus akan lakukan. Saudara dan saya beruntung. Kenapa? Karena kita tinggal setelah Yesus mati di kayu salib, saudaraku. Jadi saudara menikmati karya Kristus itu sepenuhnya. Mereka sebelum salib, saudaraku, mereka melihat gambarannya saja. Tetapi saudara dan saya, melalui korban yang sempurna itu, Ibrani 10 mengatakan, disucikan, dibenarkan, dikuduskan. Ya, dikatakan cleansed completely, perfected. Jadi dibersihkan, dikuduskan, disempurnakan. Itulah yang dikatakan kasih karunia melalui salib Kristus. Roma 5 jelas mengatakan dengan indah sekali, saudaraku, karena Adam, semua orang jatuh dalam dosa. Karena benih dosa itu terbawa terus. Tetapi karena Kristus, kita bukan hanya sekedar dibenarkan, tetapi dikatakan karena Kristus, saudara dibenarkan dan memerintah. Ini kata yang indah sekali, saudaraku. Ya, Tuhan bukan hanya mengampuni dosa saudara, tetapi saudaraku mengangkat saudara kembali ke posisi yang luar biasa bersama-sama dengan Kristus. Kita mati bersama-sama dengan Kristus. Segala kelemahan saudara, segala sakit penyakit saudara, sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Dan ketika Kristus bangkit, saudara dan saya, kita bangkit bersama-sama dengan Dia. Kekuatan Kristus menjadi kekuatan saudara. Kebenaran Kristus menjadi kebenaran saudara. Kita bukan lagi orang berdosa, tetapi orang yang dibenarkan. Bukan lagi karena kebenaran diri kita sendiri, tetapi karena Kristus.
Ketika Allah lihat pengorbanan Kristus, dia tidak lihat lagi saudara, tetapi melihat Kristus. Kristus yang saudara di dalam Kristus. Jadi ketika Kristus mati di kayu salib, semua dosa kita dimasukkan ke dalam Dia. Dosa dunia ini dimasukkan ke dalam Dia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya dikatakan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang benar-benar hidup. Bukan hanya saudara mati masuk surga, tetapi saudara bisa menikmati surga ketika saudara ada di dunia ini. Ada perlindungan Tuhan, God protection. Ada penyediaan Tuhan, God provision. Ada kehadiran Tuhan. Yang dulu ketika bangsa Israel, saudaraku, mereka harus bertemu dengan Allah, harus melalui imam. Mereka tidak bisa langsung bertemu dengan Tuhan. Imam yang datang, mereka mempersembahkan korban, imam yang melakukan pengorbanan. Tetapi ketika Kristus mati di kayu salib, Kristuslah, saudaraku, yang sekarang menjadi imam besar di surga. Yesus yang menjadi pengantara kita, saudaraku. Melalui Kristus, saudaraku, saudara bisa langsung berjumpa dengan Bapa, muka dengan muka, saudaraku. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena Kristus, karena karya Kristus di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan kita bukan hanya, saudaraku, bukan hanya hidup, tetapi hidup dan berkuasa. Reign as kings. Hidup seperti raja-raja. Memerintah. Saudara, pemerintah penyakit menyingkir dari keluarga saudara. Segala hal, saudara, kebangkrutan ekonomi, saudara bisa perintahkan menyingkir. Ketika saudara tahu posisi saudara di dalam Kristus. Kristus mati, bangkit, naik, duduk di sebelah kanan Allah di surga. Itu posisi kita, posisi gereja. Kristus membawa kita karena kita di dalam Kristus dan Dia di dalam kita, saudara. Kalau saudara mengerti ini, maka hidup saudara nggak akan sama lagi. Saudara nggak akan dikuasai oleh ketakutan. Saudara tahu, saudaraku, di dalam pandemi corona ini, yang lebih mematikan itu ketakutan, kekhawatiran. Orang-orang akhirnya egois, tidak peduli dengan orang lain, saudaraku. Ya, orang memikirkan keselamatan diri sendiri. Ini waktunya gereja untuk melihat dengan sisi yang berbeda, saudaraku. Kita melihat bahwa karya Kristus, darah Kristus itu sudah menyucikan dan melindungi kita. Mari kita bahkan berbagi, kita memberkati, kita berdoa buat orang-orang yang kita cintai. Kita berdoa untuk Indonesia supaya pada pekan Paskah ini mujizat terjadi. Darah Yesus menguduskan, saudaraku, berkuasa di Indonesia, saudaraku, menyingkirkan wabah, menyingkirkan sakit penyakit, saudaraku. Saya percaya setelah Paskah ini, saudara, mujizat akan terjadi secara luar biasa. Itulah sebabnya gereja, mari kita berdoa, mari kita mengklaim kemenangan Kristus, saudaraku. Bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Orang akan menaruh hormat akan apa yang Yesus sudah lakukan. Ini waktunya gereja mengulurkan tangan, saudaraku. Memerintahkan penyakit menyingkir di dalam doa. Di dalam pujian dan penyembahan, saudara. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Kristus sudah melakukannya. Bagian kita adalah mendemonstrasikan kemenangan Kristus itu di dalam hidup saudara, di dalam gereja Tuhan, di dalam bangsa ini, saudara. Ya, kita tidak hanya menikmati kemenangan Kristus bagi diri kita, tetapi kita menyalurkannya, menyatakannya, mendemonstrasikannya. Ayo jemaat Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Katakan kemenangan Kristus. Nyatakan kemenangan Kristus. Itu akan menjadi bagian di dalam hidup saudara. Biarlah selama Paskah ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melihara hati dan pikiran saudara dan saya. Ucapkan syukur, nyanyikan pujian, karena di balik pujian penyembahan kepada Tuhan ada kuasa. Kuasa yang menyingkirkan musuh-musuh. Dia menyediakan makanan di tengah kehadiran musuh-musuh kita. Mazmur 23 mengatakan, Dia menyediakan makanan in the presence of the enemy. Musuh ada, hadir. Tetapi Dia menyediakan makanan bagi kita. Dia memelihara saudara dan saya. Oh, percayalah saudaraku. Masa ini akan berakhir. Masa sulit akan berakhir. Tetapi apakah saudara setelah melewati masa sulit semakin cinta Tuhan? Semakin mengandalkan Dia? Atau biasa-biasa saja? Ini waktunya, saudara. Kejarlah karya salib itu di dalam hidup saudara.
terimalah dengan iman kemenangan yang dari Kristus. Ucapkan, nyanyikan. Dan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Selamat Paskah. Tuhan memberkati saudara. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya berharap saudara telah menyediakan roti, ataukah mewakili roti bisa saja saudara menggunakan ubi atau saudara menggunakan apa saja, ya. Saudara juga bisa menggunakan anggur, bisa menggunakan air manis, saudara juga bisa menggunakan Fanta dan lain sebagainya. Saya berharap kepala rumah tangga atau yang dituakan dari saudara itu akan membagikan apa yang saudara telah persiapkan. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan saudara mempersiapkan semuanya, baik itu roti maupun anggur. Sebab itu mari saudara ya, aturan-aturannya sudah diberikan oleh multimedia dan saya percaya saudara sudah membacanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa sebelum masuk dalam perjamuan kudus ini. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas kasih karunia di Jumat Agung ini. Karena Engkau adalah roti hidup yang turun dari sorga. Darah-Mu merupakan darah lambang dari kekudusan dan memberikan kami anugerah, memberikan kami pertolongan, memberikan kami perjanjian yang baru sebagai upah daripada dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, maka kami akan hidup benar, kami akan hidup kudus di hadapan Engkau. Kami meniadakan semua pengaruh-pengaruh dosa apapun dalam hidup kami. Berkati cawan dan roti yang kami telah persiapkan ini. Kuduskan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, silakan saudara bagikan roti dan anggur. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari saya ajak saudara bangkit berdiri bersama-sama. Lalu saudara mengangkat roti di tangan kanan saudara. Saudara siapkan, dibagikan, lalu saudara, kalau saudara sudah mendapatkannya semua, silakan saudara bagikan dahulu. Nanti kalau sudah mendapatkan roti tersebut, lalu saudara bangkit berdiri, lalu kita bersama-sama akan mengikuti ya upacara perjamuan kudus ini. Mari saudara, saya saudara bangkit berdiri, lalu angkat roti di tangan kanan saudara, dan perhatikanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena dosa saya dan saudara. Ketika saudara bersekutu dengan roti ini dan cawan ini, saya percaya bibit-bibit penyakit apapun di dalam saudara akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan saudara lebih tinggi dari kepala saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Saudara perhatikan baik-baik, ini cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Cawan ini merupakan lambang dari darah Kristus yang telah menyucikan saudara sekalian. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan firman Tuhan yang terakhir. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Puji syukur kepada Tuhan, saudara telah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Silakan saudara berdoa masing-masing, mengucap syukur atasnya, sehingga melalui tubuh dan darah Kristus ini, dosa-dosamu, penyakitmu, segala macam hal yang mengganggu kesehatanmu menjadi sehat kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kuasa salibmu pulihkanku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, saya mau mengajak kita sekalian, ayo sama-sama kita bangkit berdiri sama-sama, angkat tangan saudara. Saya akan berdoa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan roh Allah yang kudus. Menyertai saudara-saudara sekalian. Menyertai keluarga saudara. Dimanapun engkau berada saat ini. Sekarang ini. Dan sampai Maranatha. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.